calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur PPDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Sodik di channel pendidikan. Video kali ini akan paparkan juknis PPDB tahun pelajaran 2022-2023 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Purworejo. Baik, kita mulai pemaparannya. Juknis PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, PPDB online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri dengan proses entry database, seleksi otomatis oleh aplikasi, dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu secara online. Inilah yang dimaksud dengan PPDB online. Alamat yang bisa dicari yaitu di www.ppdb.purwosokap.go.id. Berikutnya tujuan. PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring atau daring atau online maupun dengan mekanisme luar jaringan atau sering disebut dengan luring atau offline. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB. Selanjutnya, persyaratan yang harus diseken adalah dokumen asli, yaitu ijazah atau surat tanda tamat belajar SD sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah. Misalnya surat keterangan tanda kelulusan, kemudian akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Selanjutnya, kartu keluarga untuk WNI. Untuk WNA, kartu izin tinggal. Yang harus asli, dokumen yang harus asli yaitu piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi. Piagam prestasi ini diperuntukkan bagi yang mendaftar pada jalur prestasi. Selanjutnya, surat keterangan nomor DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Surat keterangan ini diminta dari desa. Jalur ini diperuntukkan jalur afirmasi. Kemudian, calon peserta anak berkebutuhan khusus diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak yang berkebutuhan khusus ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Kemudian, syarat per jalur. Yang pertama, jalur zonasi. Jalur zonasi didasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Kemudian, kartu keluarga atau domisili yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi kartu keluarga yang masih dari luar Kabupaten Purworejo. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Jalur berikutnya yakni jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan penyandang disabilitas mampu ajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Selanjutnya, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik
pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Selanjutnya, jalur prestasi. 1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor pada 5 semester terakhir atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian ketentuan kuota PPDB. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung suatu pendidikan. Paling sedikit berarti bisa lebih dari 50%. Kemudian penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi paling sedikit 15%. Kemudian penerimaan peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Penerimaan peserta didik baru jalur prestasi paling banyak 30% dari daya tampung satuan pendidikan. Tempat pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui situs www.ppdb.purworejocup.go.id atau datang langsung ke sekolah penyelenggara PPDB online dengan membawa berkas yang dibutuhkan oleh sekolah yang dituju. Pendaftaran offline, calon peserta didik bisa didampingi orang tua wali datang ke sekolah yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh sekolah kepada petugas pendaftaran. Selanjutnya, petugas pendaftaran melakukan verifikasi, kelengkapan, dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran kepada calon peserta didik. Selanjutnya, tentang bagaimana pendaftaran online. Yang pertama, calon peserta didik melakukan pendaftaran melalui halaman www.ppdb.purworejocup.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan. Calon peserta didik mendapatkan username dan password dari SD masing-masing. Semua peserta lulusan SD sudah mendapatkan username dan password dari SD yang telah ditinggalkannya. Yang ketiga, calon peserta didik menginput username dan password yang dipunyai ke dalam aplikasi PPDB. Kemudian dokumen syarat pendaftaran di-scan atau difoto. Jangan lupa foto harus tepat, jangan miring, harus jelas. Kemudian diupload dengan versi gambar atau JPEG maksimal 2 MB. Kemudian calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran. Yang keenam, calon peserta didik menandatangani tanda bukti pendaftaran dan menyimpan untuk digunakan pada saat daftar ulang setelah dinyatakan diterima. Kemudian ketentuan pendaftaran. Bagaimanakah ketentuan pendaftaran? Ini yang sangat penting, yang biasanya menjadi kebingungan bagi para calon peserta didik. Yang pertama, calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur PPDB. Sekali lagi, hanya dapat memilih satu jalur PPDB. Ada 4 jalur PPDB, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi. Siswa hanya diberi kesempatan untuk memilih satu jalur saja, zonasi saja, atau afirmasi saja, atau perpindahan orang tua wali saja, atau prestasi saja. Namun demikian, calon peserta didik diberi kesempatan memilih 2 sekolah. Misalnya mendaftar menggunakan jalur zonasi di sekolah A, siswa tersebut memiliki kesempatan untuk mendaftar pilihan kedua pada sekolah yang lain dengan jalur yang sama. Yang ketiga, calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan kedua pada sekolah yang diinginkan. Sekali lagi, calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan kedua. Jadi harus memilih 2. Namun, apabila calon peserta didik hanya menentukan 1 pilihan, maka pilihan kedua dianggap sama dengan pilihan 1. Khusus jalur perpindahan orang tua wali hanya boleh memilih 1 sekolah saja, tidak boleh seperti jalur zonasi, jalur afirmasi, atau jalur prestasi. Kemudian,
Yang keenam, calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan atau mengentri nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4, semester 1 dan semester kedua, kelas 5 semester 1 dan semester kedua, dan kelas 6 semester 1. Kemudian verifikasi pendaftaran offline. Ini digunakan apabila peserta didik tidak menggunakan web yang disiapkan, tetapi peserta didik datang ke sekolah. Ketentuannya, calon peserta didik wajib membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia sekolah. Yang ketiga, panitia sekolah melakukan verifikasi berkas. Selanjutnya, panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 lembar ditandatangani panitia dan calon peserta didik dan distempel. Yang kelima, tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada calon peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah. Yang keenam, calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB. Selanjutnya, petugas verifikasi pendaftaran di sekolah melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang ada di dalam sistem PPDB. Kemudian, calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jalur PPDB. Ini tugas panitia di sekolah. Kemudian, calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB online masih diterima, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lain yang melaksanakan PPDB online. Artinya, tidak ada istilah pencabutan atau pengunduran diri dari pendaftaran peserta didik baru online. Berikutnya, calon peserta didik yang tidak diterima saat seleksi sementara pada semua pilihan sekolah diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh sistem dengan ketentuan selama waktu pendaftaran masih berlangsung. Ketentuan pendaftaran pada kesempatan kedua sama dengan ketentuan pendaftaran awal. Kemudian melakukan cabut berkas, ini seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari sistem PPDB online, tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain. Demikian informasi tentang PPDB. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.